Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Kita akan bacakan sedikit dari kitab Sirah Ibn Hisham yang aslinya, bukan ringkasan yang biasa kita baca. Karena ada kisah yang mirip dengan kisah yang kemarin, tetapi ada sedikit perbedaan-perbedaan. Sehingga kalau ada faedah-faedah yang tidak ada di sana, bisa kalian tambahkan. Ahlul Habasyah yuhawiluna khalqan Najashi fayakidu lahum. Bahwasanya penduduk Habasyah berupaya untuk melepas Raja Najasyi dan kemudian mengadakan makar-makar untuk menjatuhkannya. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, wa haddatsani Ja'far ibn Muhammad dari ayahnya, qala istama'atil Habasyah faqalu lin Najasyi. Berkumpul orang-orang Habasyah, ini masyarakat Habasyah. Mereka semua berkata kepada Raja Najasyi, innaka qad faraqta dinana. Sesungguhnya engkau telah memecah belah agama kami. Wa kharaju alaihi. Dan kemudian mereka mulai memberontak dan melepaskan diri dari ketaatan pada rajanya. Sampai terjadilah apa yang terjadi. Qala fa arsala ila Ja'far wa ashabihi. Maka Raja Najasyi melihat rakyatnya mulai memberontak kepadanya, dan kemudian beliau dalam keadaan dituntut untuk turun, maka dia menyulis surat kepada Ja'far Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan para sahabatnya, yakni kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Fahayya lahum sufunan, dan dipersiapkan oleh Raja Najasyi sendiri kapal-kapal untuk mereka, untuk para sahabat. Wa qala, kemudian berkata, irkabu fiha, naiklah kalian di perahu-perahu ini. Wa kunu kama antum fa in huzimtu famdu, dan kalian tetap di kapal-kapal kalian. Kunu kama antum, tetap kalian seperti itu. Fa in huzimtu, kalau aku kalah, famdu hatta talhaqu bihaitsu syi'tum. Kalau aku kalah, berangkatlah kalian semuanya. Famdu haitsu syi'tum, berangkatlah kemanapun kalian mau. Yani pergilah dari negeri ini. Karena memang masyarakat atau rakyat Najasyi menuntut beliau turun karena menganggap Raja Najasyi sudah berubah agamanya. Apa perubahannya? Ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam yang di dalamnya tentunya berisi tentang kenabian Isa alaihi salam, bahwa dia bukan Tuhan, bukan ilah, bahkan ada kalimat inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Aku diberi kitab dan aku dijadikan seperti nabi. Aku dijadikan sebagai nabi. Dan ayat yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib dibenarkan oleh Raja Najasyi. Sampai menyatakan dengan ranting, dengan lidi yang kecil, dan menyatakan sungguh enggak ada perbedaan antara apa yang kalian baca dengan apa yang aku yakini kecuali lidi ini. Maka terkejutlah uskup-uskup tadi dan pendeta-pendeta di sekitarnya, bahwa orang-orang ini menyatakan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, tetapi Raja Najasyi menyatakan benar. Inilah yang menyebabkan mereka gelisah. Sampai mereka menyatakan, innaka qad faraqta dinana. Engkau telah memecah belah agama kami, wahai Najasyi, kata rakyatnya. Kemudian mereka berupaya memberontak untuk menurunkan Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi mengutus kepada Ja'far bin Abi Thalib dengan satu surat, dan kemudian dipersiapkan kapal-kapal dan diperintahkan untuk menaiki kapal-kapal tersebut, dan kalian jangan kemana-mana sampai ada berita. Kalau beritanya berita kekalahanku, maka berangkatlah kalian kemanapun kalian mau. Yani pergilah. Apakah kalian akan kembali ke Mekah atau kalian mau kemana, terserah. Wa in dhafirt fasbutu, tetapi kalau aku menang, maka tetaplah kalian di sini. Tsumma amada ila kitabin fakataba fihi, maka mulailah Raja Najasyi menulis, sengaja menulis satu kalimat, yaitu kalimat yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada enggak di kitab kalian? Padahal ini penting. Apa pentingnya? Karena Rasulullah SAW menyolatkannya ketika Raja Najasyi wafat dengan salat gaib. Salat gaib itu
salat jenazah yang jenazahnya tidak ada. Di tempat yang di sana tidak ada muslimin. Menunjukkan keislamannya. Sehingga ini membuktikan kalau Raja Najasyi memang masuk Islam. Raja Najasyi menulis persaksian. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa yashhad anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluh, dan bersaksi pula bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Mempersaksikan dengan persaksian yang berikutnya, itu Nabi Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan ruh yang ditiupkan kepadanya, dan kalimat yang Allah katakan ketika menciptakannya, yaitu kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Thumma ja'alahu fi qubaihi 'indal mankibil ayman. Kemudian diletakkan di jubahnya di sisi pundak yang sebelah kanan. Taruh di sini. Letakkan kertasnya itu disembunyikan di dalam sini. Wa kharaja ila al-Habasyah. Kemudian keluar menemui masyarakat Habasyah. Wa saffu lahu, maka mereka pun berbaris menghadap rajanya. Faqala ya ma'syaral Habasyah, wahai penduduk Habasyah, alastu ahaqqan nasi bikum, wahai raja, wahai Habasyah, wahai rakyat Habasyah, bukankah aku adalah orang yang paling berhak atas kalian? Qalu, mereka menjawab, bala, tentu. Qala fa kaifa ra'aytum sirati fikum? Bagaimana pendapat kalian? Bukankah aku adalah orang yang baik dan perjalananku adalah perjalanan yang baik, sirahku adalah sirah yang baik? Bukankah demikian? Qalu, mereka menjawab, khairu sirah, engkau adalah orang yang paling baik di kalangan kami. Fama lakum, kalau begitu kenapa kalian menentang aku dan kalian ingin menurunkan aku? Qalu, mereka menjawab, faraqta dinana, engkau telah memecah belah agama kami. Wa za'amta anna Isa 'abdun, dan engkau menganggap bahwa Nabi Isa adalah hamba, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan anak Tuhan. Qala fama taquluna antum fi Isa, maka apa yang kalian katakan, kata Raja Najasyi, tentang Isa? Mereka menjawab, naqulu huwa ibnullahi, kami menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Faqala Najasyi, maka Raja Najasyi berkata, meletakkan tangannya di pundaknya, di kubahnya, dan menyatakan dengan kalimat, wa huwa yashhad anna Isa bin Maryam lam yazid ala hadha syai'a. Setelah mengatakan pada rakyatnya, apa pendapat kalian tentang Isa? Mereka menyatakan ibnullah. Maka aku pun menyatakan bahwa Isa tidak lebih dari itu sedikit pun. Tidak lebih dari itu sedikit pun, sambil memegang pundaknya. Tidak lebih dari ini sedikit pun. Innama ya'ni ma katab. Tetapi Raja Najasyi menggunakan hilah, atau lebih tepatnya tauriah, untuk menyelamatkan dirinya, yaitu menyatakan, aku tetap yakin dengan apa yang ada padaku ini, yakni dengan apa yang ada di pundaknya. Faradu, maka rakyatnya ridha kembali. Wansarafu, maka pergilah mereka. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Najasyi, maka ketika mati Najasyi, shalla alaihi wastaghfara lahu, Rasulullah pun menyolatkan atasnya salat gaib dan memintakan ampun untuknya. Wallahu taala a'lam. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Demikian sirah atau sejarah Raja Najasyi yang berakhir dengan kalimat persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya masuk Islam. Dan dari sebelumnya, Raja Najasyi adalah orang yang memang secara perangai dan akhlak adalah istimewa. Bahkan ada kalimat yang terkenal, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah fi zamanih tentunya. Haddatsu Urwah ibn Zubair hadits Abi Bakr ibn Abdurrahman an Ummi Salamah. Aku menyampaikan kepada Urwah ibn Zubair hadis Abi Bakar ibn Abdurrahman dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata,
Hal tadri ma qawluhu? Kalau kamu tahu cerita tentang Najasyi, saya tanya pada kamu. Apakah kamu tahu ucapan yang terkenal dari ucapan Raja Najasyi? Kalimatnya berbunyi, ma akhadallahu minni rishwah hina radda alayya mulki fa akhudhu rishwah fi. Kata pertama, Allah tidak mengambil rishwah. Rishwah itu tebusan atau sogokan, korupsi. Allah tidak korupsi, tidak mengambil imbalan ketika Allah mengembalikan kerajaanku. Maka aku pun tidak mengambil korupsi, tidak mengambil rishwah, tidak mengambil pungutan liar di kerajaanku. Karena Allah pun mengembalikannya kepadaku tanpa rishwah, maka aku pun di kerajaanku tanpa rishwah. Wa ma ata'an nas fiyya fa uti'un nas fihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti kemauan manusia tentang aku, maka aku pun tidak akan mengikuti manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama mafhum. Kalimat kedua dipaham? Bahwa aku, Allah Subhanahu wa taala dulu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti kemauan manusia dalam urusan aku. Maka aku pun tidak akan mengikuti manusia dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Urwah, tahukah engkau makna kalimat ini? Dijawab dengan menggelengkan kepalanya, la, aku tidak tahu. Qala fa inna Aisyah ummul mukminin haddatsat. Kata Urwah, Aisyah ummul mukminin menyampaikan kepadaku bahwa ayahnya Raja Najasyi adalah seorang raja di kaumnya. Walam yakun lahu waladun illa Najasyi, dan tidak memiliki anak kecuali satu orang saja, yaitu An-Najasyi. Wa kana lin-Najasyi 'ammun lahu, dan Najasyi memiliki paman dari punggungnya atau dari dirinya turun anak 12. Wa kanu ahl baiti mamlakatil Habasyah, maka 12 orang dengan pamannya itu pun termasuk keluarga kerajaan. Faqalatil Habasyah bainaha, maka berkatalah mereka di antara mereka, "Lau anna qatalna aban Najasyi man lakna akhahu." Kalau saja kita bunuh raja ini, bapaknya Najasyi, maka niscaya kerajaannya akan jatuh ke tangan pamannya, saudaranya. Demikian kata anak-anak 12 ini tadi. Kalau bapaknya Najasyi kita bunuh, maka niscaya bapak kita yang akan jadi raja, katanya. Fa innahu la walada lahu ghaira hadzal ghulam, karena dia tidak punya anak kecuali anak kecil ini. Najasyi masih kecil ketika itu. Illa hadzal ghulam. Wa inna li akhihi min sulbihi 12 rajulan fatawarathu mulkahu min ba'dihi, sedangkan saudaranya dari punggungnya memiliki 12. Maka niscaya kerajaan itu akan berganti-ganti pada mereka. Baqiyatul Habasyah ba'dahu dahran, akhirnya dibunuhlah bapaknya Raja Najasyi dan kemudian berpindahlah kerajaan pada mereka. Berjalan demikian dahran, beberapa lama. Fa'adaw ala abin Najasyi, maka dibunuhlah Raja Najasyi, faqataluhu wa malaku akhahu, kemudian dikuasai kerajaan oleh saudaranya. Famakathu ala dzalika hinan, maka berjalanlah kerajaan beberapa saat. Wa nasha'an Najasyi ma'a ammihi, akhirnya Raja Najasyi tumbuh besar, semakin dewasa dan terlihat bagaimana kelebihan-kelebihannya. Kana labiban haziman minar rijal, orang yang cerdas, jenius, tegas, sehingga orang-orang kagum terhadap anak ini yang sudah menjadi pemuda. Faghalaba ala amri ammihi, akhirnya karena terkenalnya anak ini atau remaja ini atau bahkan sudah pemuda, mereka kagum. Sampai terkenalnya Najasyi mengalahkan pamannya. Wa nazala minhu bikulli manzilah, dia duduk di kedudukan, berbagai macam kedudukan bagus. Menduduki jabatan ini hebat, menduduki jabatan itu bagus, menduduki jabatan apapun dia bagus. Sehingga rakyat semakin cinta kepada An-Najasyi. Wa inna, kemudian para saudara-saudaranya, falamma ra'atil Habasyah makanahu minhu qalat bainaha, maka orang-orang Habasyah atau keluarga kerajaan berkata, ini orang memiliki kedudukan yang tinggi.
Wallahi laqad ghalaba hadzal fata ala amri ammihi. Rakyat pun memujinya. Sungguh pemuda ini sudah mengalahkan pamannya sendiri. Kehebatannya, keunggulannya sudah mengalahkan pamannya sendiri. Laqad ghalaba hadzal fata ala amri ammihi. Wa inna lanatakhaffaf an yumallikahu alaina. Maka anak-anaknya pamannya tadi menyatakan wa inna lanatakhaffaf, sungguh kita khawatir kalau Najasyi ini nanti akan memiliki kerajaan ini bukan kita. Ya. Anaknya bapak Najasyi adalah Najasyi. Kalau dari bapaknya akan turun ke anaknya. Tetapi kalau dari pamannya turun kepada siapa? Kepada 12 orang tadi. Iya kan? Maka 12 orang ini khawatir. Ini raja anak yang bernama Najasyi sudah menjadi pemuda hebat. Kalau tidak kita bunuh, kita nggak kebagian apa-apa nanti. Akan ke Najasyi dan kemudian keturunannya Najasyi yang akan mendapatkan kerajaan. Maka dia berkata kepada bapaknya. Berarti pamannya Najasyi. Famashau ila ammihi faqalu, mereka berkata, imma an taqtul hadzal fata wa imma an tukhrijahu min baini adhurina. Imma engkau bunuh Najasyi atau kau buang dia jauh-jauh. Fa inna qad khifna ala anfusina. Kami mengkhawatirkan diri-diri kami. Ini kami khawatir Najasyi akan menguasai dan kita enggak kebagian apa-apa. Qala wailakum. Kata pamannya, celaka engkau. Celaka kalian. Qatalta abahu bil amsi wa aqtuluhu al-yawm. Kemarin aku membunuh bapaknya, sekarang kalian minta aku membunuh anaknya lagi. Bal akhrijhu min biladikum. Tidak. Aku tidak mau membunuhnya. Keluarkan saja dia dari negeri ini. Yani dikeluarkan dari negerinya. Maka dibawalah kharaju bihi ila suq. Berangkatlah mereka membawa Najasyi ke pasar. Faba'uhu min rajulin minat tujjar. Maka dijuallah Najasyi kepada seseorang dari pedagang-pedagang tersebut dengan harga 600 dirham. Dijual sebagai budak dengan harga 600 dirham saja. Faqadhafahu bis safinah. Maka dibawalah dan kemudian diletakkan di satu safinah, satu perahu mereka, kemudian dibawa. Fantalaqu bihi hatta idza kana al-'ashiyyu fi dzalikal yawm. Dibawalah Najasyi di kapal untuk dijadikan budak dan dijual. Pada hari itu juga, pagi dijual, sorenya hajat sahabatun. Datang awan dari awan-awan musim panas atau musim subur, musim semi, kharif. Fa kharaja ammuhu yastamtir. Maka tiba-tiba hujan, maka pamannya keluar sebagaimana biasanya orang-orang di sana, yastamtir tahtaha, menikmati hujan. Fasabathu sa'iqatun faqatalahu. Tiba-tiba dia disambar petir dan matilah dia. Qalat fafazi'atil habasyah ila waladihi. Ketika disambar petir pamannya itu, maka tentunya rakyat mencari pengganti. Maka mereka bersegera mencari anak-anaknya yang bisa dijadikan sebagai raja. Fa idza huwa muhmiqun. Ternyata anaknya ahmak, dungu, bodoh. Laisa fi waladihi khair. Di anak-anaknya enggak ada kebaikan, enggak ada kepandaian, enggak ada kepintaran, enggak ada kebaikan pula. Berarti sudah akhlaknya jelek. Ditambah lagi pikirannya juga dangkal. Fama raja'al habasya amrahum. Maka Habasyah gelisah. Rakyat itu gelisah enggak mendapatkan pemimpin yang pantas. Mereka berbicara sesama mereka. Falamma dhaqa alaihim. Ketika mereka sudah semakin sempit keadaan, semakin gelisah. Ma hum fihi min dalik, gelisah karena tidak ada penguasa. Qala ba'dhum li ba'd, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ta'allamu wallahi inna malikakum alladhi la yuqimu amrakum ghairuhu lalladhi bi'tum ghadwatan. Kata mereka sebagian kepada sebagian yang lain, sungguh ketahuilah kalian, demi Allah, raja kalian yang pantas, yang akan meluruskan urusan kalian dan memimpin kalian dengan baik, dengan bijak, adalah yang kalian jual tadi pagi. Yani Najasyi. Fa in kana lakum bi amri al-habasyah haja fa'adriku. Kalau kalian memang butuh dan ingin kerajaan ini tentram, kejar. Cari dia sampai dapat. Qalat fa kharaju. Dikatakan lagi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka keluarlah mereka mencari Najasyi.
Wa talaba ar-rajul alladhi ba'uhu minhu. Maka didapatlah orang yang tadi membeli budak tersebut, yakni Najasyi. Membeli budak yang dimaksud adalah Najasyi. Hatta adrakuhu fa'akhudhu minhu. Setelah didapat, diambil. Anaknya dibawa. Tsumma ja'u bihi fa'aqadu 'alaihi at-taj. Dibawa lagi ke kerajaannya dan dipasang mahkota di atas kepalanya. Dikembalikan kerajaan Najasyi kepada Najasyi oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi haulin minhu wala quwwah. Tanpa upaya apapun dari Najasyi kan? Tanpa modal apapun. Dijual, tiba-tiba dicari sendiri, balik sendiri. Yang tentunya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aq'aduhu 'ala sariril mulki. Kemudian didudukkan di kerajaan atau di singgasana kerajaan. Famallakuhu, kemudian memimpin kerajaan dengan keilmuan, kecerdasannya dan kebaikannya. Faja'ahumut tajir alladzi kanu ba'uhu minhu. Setelah itu datang sang pedagang tadi. Pedagang yang membeli Najasyi, kemudian Najasyi diambil lagi. Dia nggak tahu menahu kalau yang dibelinya adalah calon raja, nggak mengerti sama sekali. Datang tergopoh-gopoh kepada tuan raja. Wahai tuan raja, wahai tuan raja. Aku didolimi demikian. Imma an tu'tuni mali wa imma an ukallimahu fi dzalik. Aku minta imma kembalikan hartaku yang aku beli dengan hartaku itu 600 dirham. Wa imma an ukallimahu fi dzalik. Qalu la nu'tika syai'an. Dia datangi semua orang yang membeli, yang merampas anak buahnya atau merampas budaknya. Kemudian dia berkata seperti itu. Atau aku akan langsung ke tuan raja. Aku akan sampaikan kepadanya. Qala idzan wallahi ukallimu. Kalau kalian tidak mau mengembalikan uangku, aku akan sampaikan pada tuan raja. Qalu fadunaka wa iya. Silakan. Kata pengawal-pengawal tadi, silakan. Kalau kamu mau silakan. Datangi sendiri. Tuan raja. Qalat faja'ahu. Maka datanglah orang tadi, fajalasa baina yadayhi. Duduk bersimpuh di depan rajanya, faqala. Kemudian berkata, ayyuhal malik, wahai tuan raja. Ibta'tu ghulami min qaumin bisuq. Aku membeli seorang budak di pasar. Bisittimit dirham, dengan 600 dirham. Fa'aslamu ila ghulami wa akhadhu dirahimi atau darahimi. Mereka mengambil uangku 600 dirham dan aku mengambil budak mereka. Hatta idza sirtu bi ghulami, sampai ketika aku membawa budakku di perjalanan, tiba-tiba mereka kembali lagi dan mereka mengambil budakku dan tidak mengembalikan hartaku. Qalat khana bin a'azakumullah, lapor tuan raja, dalam keadaan raja itulah budak yang dia beli tadi. Qalat faqala lahum Najasyi, maka raja Najasyi berkata kepada para pengawal-pengawalnya dan anak buahnya, la tu'tunnahu darahimahu. Hendaklah kalian bayarkan dirhamnya, 600 dirham. Aw la yada'anna ghulamahu yadahu fi yadihi. Atau kalau tidak, aku akan kembalikan budaknya tangan dengan tangan. Ya, ini akan diberikan tangan budaknya ke tangan dia. Falyadhhabanna bihi haitsu sya'. Kemudian dia bawa budaknya kemana dia suka. Siapa budaknya? Nah, dia sendiri. Kenapa? Qalu bal nu'tihi darahimahu, kata pengawalnya. Bahkan kami akan bayar. Bayangkan kalau rajanya diambil jadi budak lagi. Tentunya mereka tidak ridha. Tetapi raja menyatakan demikian, karena aku sudah dibeli. Walaupun tidak dengan bahasa aku, dengan bahasa budaknya. Hendaklah bayar kembali harga budak tadi yang dia beli, atau dia berhak untuk mengambil budak tadi tangan dengan tangan. Qala, dikatakan bal nu'tihi darahimahu. Fadzalika yaqul, setelah itu berkatalah Raja Najasyi dengan ucapan yang terkenal tadi. Apa ucapannya? Ma akhadallahu minni rishwatan hina radda alayya mulki fa akhadhu rishwa fi. Allah mengembalikan kerajaanku tanpa mengambil upah apapun. Apakah aku di kerajaanku mengambil upah dari kalian? Ini bayarkan uang tadi. Wa ma ata'an nas fiyya fa uti'un nas fihi. Dan Allah tidak mengikuti kemauan manusia dalam urusan aku.
maka aku pun gak akan mengikuti kemauan manusia dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kedua ini kaitannya dengan masyarakat tadi yang mereka dalam keadaan berkeinginan untuk digeser Raja Najasyi, jual saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti kemauan mereka. Allah menghendaki apa yang bukan kehendak mereka, ditakdirkan satu kejadian, tiba-tiba mereka mengambilnya kembali dan dibalikan kepada kerajaannya. Demikian pula aku. Maka aku tidak akan mentaati manusia dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun semua rakyat yang menyatakan Isa adalah anak Tuhan, aku tetap menyatakan tidak. Menyatakan la ilaha illallah. Kalimat ini juga kalimat yang menjadi kalimat yang terkenal dari Raja An-Najasyi. Nah, tulis kalimatnya sebagai kata mutiara buat kalian. Hafal enggak? Ma akhadallahu minni rishwatan hinna radda alayya mulki. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil rishwah ketika mengembalikan kerajaanku. Fa akhudhu rishwah fihi, maka aku pun tidak akan mengambil rishwah dalam kerajaanku. Yang kedua, wa ma ata'an nas fiyya, wa ma ata'an nas fiyya, tidak mentaati Allah, tidak mengikuti manusia dalam urusanku, maka aku pun tidak mentaati manusia dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini enggak akan taklid kepada kebanyakan manusia, tetapi betul-betul akan berpegang dengan apa yang hak. Tidak peduli apakah manusia suka atau tidak suka. Ini namanya keadilan. Yang pertama kejujuran, yang kedua keadilan. Tidak mengambil pungutan-pungutan liar, korupsi, rishwah dan sejenisnya. Itu kejujuran. Sedangkan yang kedua keadilan. Kalau hak dikatakan hak, kalau batil dikatakan batil, dan tidak peduli pada manusia. Ya, ini karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengikuti manusia dalam urusan aku. Walaupun manusia sepakat untuk mengusirku, ternyata dia mengembalikan aku kepada kerajaanku ini. Maka aku pun akan berbuat adil, enggak akan mengikuti manusia dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan hak adalah hak, apa yang Allah katakan batil adalah batil, aku pegang. Enggak peduli dengan manusia. Apakah mereka akan ridha kepadaku ataupun akan benci kepadaku. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu alaihi wasallam.